Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Pada bulan Mei kemarin, Realme merilis smartphone barunya berupa Realme 14 series yang menjadi penerus dari Realme 13 series yang keluar tahun lalu. Dan di 14 series ini, Realme membaginya ke dalam dua varian. Mulai dari yang termurah ada Realme 14T dan termahal ada Realme 14. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah yang varian termurah, yaitu Realme 14T dengan harga mulai dari Rp3.399.000 untuk varian memori 8/128GB dan Rp3.799.000 untuk varian 8/256GB. Nah, dengan harga yang sudah menyentuh 3 jutaan tersebut, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh smartphone ini? Apakah ia layak untuk dibeli dan kebutuhan seperti apa yang dapat diakomodirnya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita bahas kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang dibawa oleh smartphone ini, yang wajib teman-teman ketahui sebelum membelinya, agar tidak salah pilih dan menyesal di kemudian hari ya. Oke, kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, bodi tahan air dengan rating IP69. Realme 14T ini membawa sistem ketahanan air yang cukup tinggi, yaitu IP69 yang sebelumnya juga sudah digunakan oleh varian C, yaitu C75 yang harganya di 2 jutaan. Hal ini membuat smartphone ini punya ketahanan terhadap air yang sangat bisa diandalkan dan cocok untuk digunakan sebagai smartphone outdoor. Sebab Realme mengklaim smartphone ini tahan kerendam air hingga kedalaman 2,5 meter selama 30 menit. Dan bahkan tahan kerendam air panas juga loh. Jadi kalau misalnya kamu nggak sengaja ngejatuhin smartphone ini ke dalam air panas, dia nggak akan kenapa-napa ya. So, kalau teman-teman orang yang banyak berkegiatan di lapangan dan membutuhkan smartphone yang tahan kerendam air, Realme 14T ini bisa dijadikan pilihan. Kelebihan yang kedua, baterai 6000 mAh dengan bypass charging. Untuk urusan daya, smartphone ini juga bisa diandalkan karena kapasitasnya sudah 6000 mAh, yang mana saat ini masih termasuk cukup gede ya, soalnya udah di atas rata-rata yang biasanya cuma 5000-an mAh. Hal ini membuat smartphone ini punya keawetan baterai yang cukup bagus dan uniknya Realme juga menyematkan fitur bypass charging di Realme 14 series kali ini. Fitur yang sebenarnya sudah sangat familiar selama ini kita temukan di brand Transcend Group ya. Jadi kalau butuh fitur bypass charging sekarang di Realme pun juga sudah tersedia. Ini membuat kita tetap bisa menggunakan smartphone ini untuk bermain game misalnya dan sambil terhubung ke listrik. Nantinya arus listrik akan dibypass langsung tanpa melalui baterai ya, sehingga dapat menjaga kualitas baterai dan tidak meningkatkan suhu secara signifikan. Kelebihan yang ketiga, kamera ada fitur dalam air. Karena smartphone ini bisa direndam dalam air, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengambil foto di bawah air menggunakan kameranya ya. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, Realme menambahkan fitur khusus, yaitu mode di bawah air pada mode kameranya. Dengan mode ini kita bisa mengambil foto, video, beralih kamera, dan memati nyalakan layar dengan tombol volume dan power, yang mana itu pastinya akan sangat memudahkan untuk mengontrol kamera saat di bawah air karena layarnya menjadi tidak berfungsi. Saat kita selesai menggunakan mode ini, ia juga akan otomatis mengeluarkan suara dengan intensitas tinggi untuk mengeluarkan sisa-sisa air dari port speakernya. Kalau kamu pengen punya smartphone yang bisa digunakan untuk jepret-jepret di bawah air, maka smartphone ini bisa dipilih dengan catatan kegiatan tersebut dilakukan di kedalaman tidak lebih dari 2 meter, tidak lebih dari 30 menit per sesi, tidak terjadi perubahan suhu air lebih dari 5 derajat Celcius, dan tidak di dalam air laut ya. Kelebihan yang keempat, galeri dilengkapi dengan AI editor. Galeri pada smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan AI yang bisa digunakan untuk menghilangkan objek tertentu pada foto yang kita ambil seperti ini. Bisa juga untuk memperhalus wajah, untuk menghilangkan pantulan, dan terakhir bisa juga untuk mempertajam foto yang blur ya. Fitur yang cukup menarik karena akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki kondisi foto-foto yang kita ambil, agar hasilnya lebih baik dan sesuai dengan keinginan. Nah, itu tadi dia semua kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Selanjutnya mari langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, performa kurang wah di kelasnya. Jika melihat jeroannya, Realme 14T ini dibekali dengan chipset dari MediaTek, yaitu Dimensity 6300 dan dipadukan dengan RAM 8GB, yang mana saat di benchmark dengan Antutu skornya hanya dapat di 459 ribuan. Untuk kelas harga 3 jutaan, Antutu 400 ribuan rasanya sih kurang banget ya untuk saat ini. Skor segini tuh udah mudah banget didapetin di smartphone 2 jutaan aja.
bahkan bisa lebih tinggi. Di kelas harga yang sama, di smartphone lain kita sudah bisa mendapatkan chipset yang lebih kencang dari ini. So, walaupun smartphone ini embel-embelan cocok untuk gaming, tapi performa aslinya kurang wah kalau untuk dibandingkan dengan harga 3 jutaan. Dipakai untuk main game PUBG Mobile aja cuma dapat di setting Smooth Ultra, belum bisa dapat ke Smooth Extreme. Padahal Smooth Ultra gini di HP 1 jutaan pun juga bisa ya. Kekurangan yang kedua, tidak ada lensa ultrawide dan makro. Untuk urusan fotografi, di harga 3 jutaan kita cuma dapat dua lensa belakang, yaitu lensa utama 50 megapiksel dan lensa deep 2 megapiksel. Cuma itu aja, nggak ada lensa makro apalagi ultrawide. Jadi kita nggak bisa mengambil foto dengan mode-mode yang unik, seperti ngefoto objek yang sangat kecil dengan lensa makro ataupun foto sudut lebar dengan lensa ultrawide. Di harga 3 jutaan cuma dapat dua lensa seperti ini, rasanya biasa banget ya. Kayak yang biasa kita dapatkan juga di smartphone 1-2 jutaan. Kalau kamu yang fokusnya nyari kamera, maka smartphone ini kurang cocok untuk dipilih karena di kelasnya udah banyak yang bisa menawarkan lensa yang lebih lengkap, bahkan dengan resolusi kamera yang lebih tinggi. Kekurangan yang ketiga, perekaman video hanya bisa di 1080p. Selain jenis lensa kameranya yang minim, ternyata untuk mode videografi pun kita tidak bisa berharap banyak dari smartphone Realme seharga 3 jutaan ini. Dia cuma bisa merekam video pada resolusi maksimal di 1080p aja, nggak ada pilihan resolusi 2K apalagi 4K. Padahal di harga segini, harusnya sudah sangat wajar kalau sebuah smartphone bisa merekam video di atas resolusi Full HD. Jadi kembali lagi ya, kalau teman-teman mau cari smartphone yang bisa merekam video dengan resolusi tinggi, Realme 14T ini bukan pilihan yang tepat. Kekurangan yang keempat, slot SIM berjenis hybrid. Saat SIM tray-nya dibuka, maka kita hanya akan menemukan dua slot kartu aja, di mana slot yang kedua jenisnya hybrid. Kita hanya bisa pilih mau dipakein SD card atau SIM card, nggak bisa dipakein ketiganya berbarengan ya. Jadi kalau teman-teman mau tambahin SD card di smartphone ini, otomatis teman-teman jadi nggak bisa pakai dual SIM. Tapi kalau nggak perlu tambahan micro SD card, maka ini tidak akan jadi masalah. Kekurangan yang kelima, tidak ada port headphone jack 3,5 mm. Kalau teman-teman adalah orang yang suka mendengarkan audio menggunakan perangkat eksternal berbasis kabel seperti headphone ataupun speaker, maka akan kurang praktis jika dilakukan dengan smartphone ini, sebab dia sudah tidak lagi memiliki port audio 3,5 mm ya. Kalau mau mengalirkan audio dengan kabel berjenis AUX, kita harus menambahkan lagi adapter dari Type-C ke 3,5 mm. Atau kalau nggak mau repot, kita harus beli headphone dengan tipe kabel Type-C, atau enggak ya pakai yang wireless atau TWS ya. Kekurangan yang keenam, ukuran internal varian termurah tergolong kecil di kelas harganya. Untuk sebuah smartphone Android seharga 3 jutaan, sayangnya di Realme 14T ini di varian bawah kita hanya mendapatkan internal 128GB, yang mana ukuran ini nggak lagi bisa dibilang gede, karena smartphone yang harganya 1 juta kecil pun minimal sekarang udah punya storage 128GB. Sedangkan ini udah 3 jutaan loh. Harusnya sih udah layak dimulai dari 256GB aja ya, jangan dari 128GB lagi. Kalau teman-teman mau ambil yang 256GB, nambahnya juga nggak sedikit, sekitar 400 ribuan. Jadi kalau teman-teman butuh memori gede untuk install banyak aplikasi dan game misalnya, atau juga untuk nyimpan file dan foto tapi nggak mau pakai memori eksternal biar bisa pakai dual SIM, maka varian 128GB ini kurang worth it untuk dibeli, tapi terlalu mahal juga untuk memilih yang 256GB. Kekurangan yang ketujuh, belum ada jaminan update software yang panjang. Smartphone baru yang rilis pada tahun 2025 ini banyak yang sudah diberikan jaminan update software yang panjang. Namun Realme 14T ini yang kelas harganya udah 3 jutaan malah tidak memberikan jaminan seperti itu. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Realme 14T ini cuma bakal dapat update OS 2 kali aja dan security patch 3 tahun. Itu pun bukan info yang resmi langsung disampaikan Realme di spesifikasi produknya ya. Jadi bisa aja kurang atau lebih. Harusnya sih di harga 3 jutaan udah bisa diberikan kepastian update yang lebih panjang. Soalnya smartphone harga 1 dan 2 jutaan aja udah bisa ngasih jaminan update sampai 4 kali loh. Kekurangan yang ke-8, layar belum dilapis Gorilla Glass. Walau dari segi ketahanan air smartphone ini bisa diacungi jempol, tapi sayangnya untuk perlindungan layar malah sebaliknya. Realme belum memberikan kaca yang terkenal kuat seperti Gorilla Glass atau Panda Glass. Jadi kita nggak tahu pasti nih kekuatan dari kaca pelapis layarnya ini. Oleh karena itu sebaiknya jangan gegabah jika menggunakannya ya. Langsung aja tambahkan pelindung tambahan berupa tempered glass. Dan hindari aktivitas yang bisa menimbulkan resiko layarnya tergores atau terbentur. Padahal harganya 3 jutaan tapi sayang sekali belum dilapis Gorilla Glass ya. Nah, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari Realme 14T ini. Total ada 4 kelebihan dan 8 kekurangan ya.
Jujur aja kalau menurut saya pribadi, harga Realme 14T ini termasuk mahal dibandingkan apa yang ditawarkannya. Itulah kenapa akhirnya kekurangannya cukup banyak jika dibandingkan dengan apa yang seharusnya bisa kita dapatkan untuk kelas harga 3 jutaan. Kalau teman-teman memang suka dengan smartphone besutan dari Realme, butuh yang punya ketahanan air yang sangat baik, tapi menginginkan spesifikasi yang lebih baik daripada Realme C75, ya silahkan aja untuk mengambil Realme 14T ini. Apalagi yang tidak ada masalah dengan budget. Tapi kalau budget teman-teman terbatas, mencari yang punya value for money yang terbaik di kelasnya, Realme 14T ini bukan pilihan yang tepat. Fitur-fitur dan spesifikasi yang ada di sini ini bisa kita dapatkan di brand lain dengan harga 2 jutaan aja. Bahkan lebih lengkap loh. Contohnya ada Poco M7 Pro yang harganya lebih murah di 2 jutaan, tapi spesifikasinya 11-12 sama smartphone ini. Perbedaan terbesarnya hanya di IP rating dan ukuran baterainya aja. Atau kalau teman-teman nggak butuh sinyal 5G, ada Infinix Note 50 Pro yang harganya juga cuma 2 jutaan, tapi fitur-fiturnya tak kalah menarik. Kalau yang harganya mirip-mirip sama-sama di 3 jutaan, ada Redmi Note 14 5G atau Tecno Camon 40 Pro 5G yang juga menawarkan spesifikasi, performa, dan fitur yang lebih baik. Padahal harganya setara. Jadi pertimbangkan lagi ya, dan bandingkan dulu baik-baik sebelum memilih membeli smartphone ini. Kalau saya ditanya, saya sih akan pilih skip smartphone ini, karena saya nggak begitu butuh ketahanan air yang segitunya, dan dengan harga yang lebih murah, saya bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih baik dan menarik. So, gimana dengan teman-teman? Apakah tetap tertarik dengan Realme 14T ini, atau malah tidak? Silahkan komen di bawah ya. Buat teman-teman yang juga sudah mungkin menggunakan smartphone ini dan menemukan kelebihan atau kekurangan lain, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Kalau yang berminat ingin membeli secara online, link pembeliannya juga sudah saya sertakan di bawah. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.